Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa biar hari ini menjadi hari yang memberkati kita semua. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah malam hari ini kita boleh bersama-sama tidak saja datang untuk mencari wajahnya, tapi kita datang untuk memberikan hati, memberikan persembahan syukur, persembahan pujian kita. Dan apa yang kita hadapi hari-hari ini boleh kita curahkan di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti seluruh hati kita. Dia Allah yang membaca pikiran kita. Dia Allah yang tahu segala lika-liku seluruh kehidupan kita. Bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh datang dengan kesungguhan dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini adalah rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan biarlah kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami. Biar setiap doa, seruan, pujian, penyembahan dan pengagungan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami datang Tuhan dalam rumah doa malam hari ini. Kami mau persembahkan yang sejati untuk Tuhan. Dan kami berdoa, mari Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mendapat berkat Tuhan secara optimal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, di rumah ataupun di mana saudara berada saat ini, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah setiap nyanyian yang keluar dari mulut kita, itulah persembahan yang menyenangkan di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang dengan syukur. Kami datang dengan pujian. Bahwasanya kasih-Mu Yesus selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat segala hal yang terjadi dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Apapun yang terjadi di hadapan kami, ku mau tetap berkata, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tak terlihat di hadapan-Mu. Semua begitu terbuka dalam pandangan-Mu. Dan biarlah nyanyian syukur kami boleh memegahkan nama Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hati kami Tuhan saat ini. Mari katakan dari awal. Yesus, kemuliaan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada pemulihan terjadi. Ya Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kami panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, Kau yang memberkati hidup kami. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak terima hormat. Engkau yang layak terima segala kebaikan. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu malam hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak hari ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini yang mengalami pergumulan dan masalah yang mungkin begitu berat menurut kita. Saya ingin mengajak, mari masing-masing setiap kita datang kepada Tuhan dengan spesifik, datang dengan kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti apa yang kita rasakan saat ini. Dia yang paling mengerti dan paling tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu kita katakan kepada hal-hal yang ada di depan kita. Dan mari kita datang untuk minta tuntunan, minta kekuatan, minta arahan daripada Roh Kudus. Sehingga Tuhan tidak saja memberikan kita kekuatan, tetapi memberikan kita kesanggupan untuk melewati dan menghadapi apapun masalah dan pergumulan bahkan kesulitan yang kita hadapi. Saudara, Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Mari sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini sebagai doa dan seruan kita kepada Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari katakan bersama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar musik menyembah Tuhan. Yesus, kami berseru. Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersungguh di kaki-Mu, Yesus. Dengan hati yang berserah, bersama-sama sekali lagi katakan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu
hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia, saudara. Oh, lebih dalam lagi, Yesus, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Oh Yesus, himara moya karamati naralama sanai hiralama yamo hiranama yaralama sanaralama yaralama she oh naralama sanai sanai hiralama sanaralama yamo. Mari saudara yang di rumah, ambil waktu sejenak untuk kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Harapkan Dia, himara lama ya Rasul, syanara lama takara lama syanara lai. Jamah setiap kami ya Roh Kudus, jamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan yang membutuhkan pertolongan, kiranya Tuhan menguatkan yang lemah. Jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami ya Yesus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Hiralama sandaramu, hiralama saya sana sana singarama so singarama sana jibo himarama tanai. Jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Hiralama she oh Yesus Tuhan. Biar kiranya Engkau menjamah Tuhan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami yakin bahwa kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami, itu tidak untuk mencelakakan kami, tapi kami yakin dan percaya untuk membentuk kami, untuk menolong kami semakin dewasa dan belajar untuk kami senantiasa bergantung untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi. Dan biarlah apapun yang mereka hadapi atau umat Tuhan, kami mau tetap belajar Tuhan, bahwa di tengah kesulitan apapun Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak berpaling kepada kami. Asal kami terus hidup menurut kehendak-Mu, asalkan kami terus mau lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang dapat mengalahkan kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar. Karena kuasa-Mu terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan bersama-sama, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja, datangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan kebesaran-Mu yang ajaib. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Engkau layak terima hormat dan pujian kami Tuhan. Saat kami berkata Engkau lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini, biarlah itu menjadi pernyataan iman dan percaya kami bahwa Tuhan Engkaulah satu-satunya penolong. Engkau bisa menolong dengan berbagai cara, tapi Engkaulah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan. Shirata karabosendere stikere Sekira papa Hirata karabo sekirata shande Nehena yaramo sondoros to koreste kita papa Hirata karabo sendere stikere. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan penuh dengan kasih karunia. Engkau Tuhan adalah penyembuh. Engkau Tuhan Jehovah Rafa. Engkau yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan semua orang. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami membawa mereka yang sakit, yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah sakit, baik mereka yang ada di tempat isolasi, ataupun yang ada di rumah Tuhan. Lawat mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Kami percaya saat ini mereka sedang berdoa, mereka sedang menantikan kesembuhan dari Engkau ya Tuhan. Engkau hampiri mereka dan Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka hanya berharap kepada Engkau, satu-satunya penolong bagi mereka. Engkau Tuhan penyembuh bagi mereka. Dan kami percaya ketika mereka disembuhkan, mereka akan mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan penyembuh dan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi umat-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berharap akan kesembuhan-Mu tetapi sampai sekarang belum menerima kesembuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berharap untuk pemulihan dari Engkau,
tetapi sampai sekarang belum menerima pemulihan dari Engkau. Biarlah firman-Mu di Markus 11 ayat 24 boleh menjadi rema bagi mereka. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan dengan penuh kepercayaan. Engkau yang saat ini membutuhkan kesembuhan, Engkau yang saat ini membutuhkan pemulihan. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan iman, datanglah kepada Tuhan dengan percaya. Apa saja yang Engkau minta, apa saja yang Engkau doakan, percayalah Engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari setiap kita yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan saat ini. Engkau yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan saat ini. Datang dengan iman percayamu, datang bahwa engkau sudah menerima kesembuhan daripadanya dan engkau akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka yang sudah datang dengan mengampuni, engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, engkau sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Baik itu sakit paru-paru, jantung ya Tuhan, ginjal, liver, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap masalah yang ada, dan kami percaya Tuhan, di balik masalah Tuhan ada didikan-Mu Tuhan, supaya kami mengenal jalan-jalan-Mu dan kami berbalik dari jalan-jalan kami ya Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi serupa dengan anak-Mu. Kami dijauhkan Tuhan dari serupa dengan dunia ini. Kami mengalami pembaharuan Tuhan, pembaharuan budi kami. Kami percaya Tuhan, masalah yang ada boleh membawa kami kepada pertobatan. Masalah yang ada boleh membawa kami kepada perubahan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami bawa Bapak Yosef ya Tuhan. Bapak Yosef ya Tuhan Yesus yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau lawat Bapak Yosef dan keluarganya. Saat ini ya Tuhan, istrinya sedang dalam masa penantian kelahiran. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertainya di dalam persalinan ya Tuhan Yesus, sehingga anak yang dilahirkan akan dilahirkan dengan normal dan dengan sehat ya Tuhan. Ibu dan anak sehat adanya. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga ini. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini, Engkau cukupkan ya Tuhan. Baik kebutuhan dana untuk kehidupan sehari-hari, maupun kebutuhan dana Tuhan untuk kebutuhan mereka untuk memiliki rumah. Mereka butuh rumah yang layak ya Tuhan untuk mereka tempati. Mereka butuh rumah yang layak ya Tuhan untuk tempat berlindung mereka. Kami percaya Engkau bukakan pintu-pintu berkat bagi Bapak Yosef dan keluarga. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Bapak Yosef, Engkau sudah menerima keberkat daripada Tuhan. Engkau sudah menerima perlindungan dari Tuhan. Engkau sudah menerima pemeliharaan dari Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rumah doa-Mu malam ini. Biarlah rumah doa-Mu di Tuhan Yesus boleh menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dari rumah doa ini ya Tuhan, boleh dilepaskan kuasa kesembuhan ilahi. Dari rumah doa-Mu ini ya Tuhan, boleh dilepaskan ya Tuhan kuasa pemulihan bagi umat-Mu. Pakai rumah doa-Mu Tuhan, lebih lagi urapi Tuhan, urapi ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, rumah doa-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi bersama katakan, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu, hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, dia sanggup. Katakan bersama, dia sanggup, dia sanggup. Segala pujian, segala hormat, segala kejayaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa jumpa di tengah minggu. Namun saya akan memberi pengumuman sebelumnya bahwa pada tanggal 25 Maret ibadah rumah doa ini sudah bisa dilakukan secara onsite atau offline. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan mengenai doa yang berintegritas. Apa itu doa yang berintegritas? Nah, saya teringat saya pernah membaca sebuah kisah tentang kakak beradik gitu ya, anak kecil yang dia itu tinggal dengan neneknya dan dia selalu diajarkan cara berdoa ya. Neneknya bilang sebelum makan kamu berdoa. Doanya seperti ini, Tuhan berkati makanan ini, terima kasih Tuhan setelah menyediakan makanan ini, sekarang kami mau makan, haleluya, amin, seperti itu. Nah, lalu kedua anak ini karena dibiasakan begitu, jadi mereka terus berdoa doa yang sama begitu ya, doa makan begitu. Nah, sampai satu kali ketika terjadi ketika kedua anak ini sedang melewati sebuah lapangan, di sana ada seekor banteng yang mengamuk, saudara. Ya, jadi banteng itu tiba-tiba lari ke arah mereka. Lalu mereka berdua begitu ketakutan. Nah, di saat yang genting itu dua anak ini mulai ingat, ayo kita berdoa gitu ya. Kita berdoa. Nah, karena mereka hafal doa yang diajarkan neneknya, waktu banteng itu sudah mendekat, lalu mereka berlutut, mereka berdoa, Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Sebentar lagi kami akan makan gitu. Amin gitu. Saudara tahu yang terjadi, dikisahkan dalam cerita itu bahwa banteng itu tiba-tiba berbelok arah. Ketika mau mendekati kedua anak ini, banteng itu nggak jadi gitu ya. Jadi mereka berbelok arah. Akhirnya kedua anak ini selamat gitu ya. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami atau mendengar cerita semacam ini ya. Saya sendiri banyak mendengar cerita seperti ini ya. Kok ada doa yang dinaikkan dengan rasanya dengan kepepet, dengan asal-asalan, tapi dijawab Tuhan. Sementara kita berdoa kadang-kadang udah berdoa serius, tapi jawabannya nggak kunjung tiba begitu ya. Nah, apa yang menyebabkan? Kita akan pelajari sama-sama. Saya yakin saudara pernah dengar hal seperti itu gitu ya. Orang yang belum kenal Tuhan, bahkan mungkin baru sekali diberitakan tentang Yesus, tiba-tiba dia hampir kecelakaan, lalu di detik-detik terakhir dia ingat nama Yesus, dia sebut, Yesus tolong saya. Tiba-tiba kecelakaan terjadi dan mereka selamat. Dan banyak sekali kisah seperti ini. Sepertinya
mungkin saudara pernah mengalami atau saudara pernah mendengar cerita-cerita semacam ini. Ya, saya percaya banyak ya. Nah, ada doa orang kepepet dijawab, ada doa orang yang sepertinya asal-asalan ya. Kita sering dengar bahwa orang yang nggak kenal Tuhan, ketika mereka masuk menjadi seorang Kristen, pada awalnya dia seperti doa menantang Tuhan gitu ya. Jadi dia bilang, Tuhan kalau engkau ada, Tuhan Yesus kalau engkau ada, buktikan dirimu sekarang ini, sembuhkanlah saya. Nah, tiba-tiba orang itu disembuhkan. Saudara pernah mendengar seperti itu? Nah, jadi itu banyak sekali kejadian seperti itu gitu ya. Kok bisa begitu ya? Lalu sepertinya kita yang berdoa udah benar jadi anak Tuhan, tapi kok rasanya tidak dikabulkan begitu ya. Untuk dapat mengerti hal ini, saya ingin memberikan sebuah dasar dulu bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun jenis doa yang kita naikkan, kita harus mengerti dasar yang paling pertama, dasar yang paling mutlak adalah begini, bahwa jawaban doa itu sebetulnya adalah hak Tuhan secara mutlak. Amin Bapak Ibu. Itu tidak bisa diganggu. Jadi ini dasarnya dulu, mau doa peperangan, mau doa kesembuhan, doa kepepet, doa apapun, dasar yang paling utama adalah bahwa yang menjawab doa itu adalah Tuhan, dan itu hak sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita belum mengerti konsep dasar ini, maka kita akan mulai kebingungan, saudara. Kok saya nggak dijawab? Kok begini? Kok begitu? Ya. Nah, perlu kita ingat bahwa dasarnya ada di sana, bahwa setiap doa Tuhan pasti dengar. Amin. Akan tetapi untuk jawabannya itu mutlak karena hak Tuhan, tidak bisa diganggu oleh apapun. Kita ingat waktu Yesus itu berdoa ya, sebelum dia disalib, dia doa apa? Di Lukas 22 bilang begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, Yesus sendiri, dia tahu Yesus kurang bagaimana saudara. Dia Tuhan, dia manusia, dan dia berdoa. Ketika dia berdoa, apanya yang kurang berkuasa dari Yesus? Pasti sangat berkuasa. Tapi di sini Yesus sangat mengerti bahwa dasar dari sebuah doa dijawab atau tidak itu adalah mutlak keputusan Allah Bapa, keputusan Tuhan. Ya, jadi Yesus pun mengerti hal ini sebagai manusia. Di tengah-tengah menuju jalan salib, dia pun berdoa seperti itu. Kalau Tuhan mau, kiranya cawan ini diambil. Artinya itu bisa dilakukan dari dia, tapi dia tidak mau kehendaknya dia yang jadi. Akhirnya dia bilang, kehendak Bapakku yang terjadi. Nah, dengan dasar yang ini, terhadap segala doa yang kita naikkan, kalau kita punya dasar, kita sudah mengerti bahwa jawaban itu adalah hak mutlak dari Tuhan, maka kita tidak akan lagi merasa kebingungan. Nah, oleh sebab itu saya mau tambahkan bahwa saudara harus mengerti, karena hak Tuhan ini, maka jawaban doa itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, dan yang ketiga adalah tunggu, ya. Jadi kalau jawabannya tidak, terserah Tuhan, jawabannya ya terserah Tuhan, atau jawabannya tunggu, itu juga terserah Tuhan, saudara. Ya, jadi dari dasar bahwa itu hak mutlak Tuhan sepenuhnya untuk menjawab doa kita, lalu di situ akan terjadi 3 jawaban. Yang satu dia, tidak, ataupun tunggu. Nah, dengan pengertian ini saya harap kita bisa belajar lebih lanjut mengenai doa yang berintegritas, saudara. Saya percaya di sini banyak saudara yang menyaksikan acara ini karena saudara mungkin pendoa, setiap hari saudara berdoa, ya. Tapi tema hari ini adalah doa yang berintegritas. Apa itu doa yang berintegritas? Ya, nah ternyata Alkitab itu ajarkan kita banyak cara berdoa ya. Kalau kamu berdoa, tutup pintu dan lain sebagainya, ada seperti itu. Nah, tapi yang saya mau bagikan buat saudara adalah begini. Kita sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak bisa berlama-lama untuk mendasarkan doa kita seperti doa yang awal tadi saya bahas di sini. Doa yang asal-asalan, doa yang sepertinya kepepet dan sebagainya. Ya, tentu kita pernah mengalami hal itu, tapi di dalam mengikut Tuhan, saya yakin dan percaya saudara pun ingin sesuatu dimensi doa yang lebih. Nah, ini yang mau kita pelajari, saudara. Tapi pun demikian, tetap dasar itu berlaku bahwa yang menjawab adalah Tuhan. Amin, saudara. Ya.
Nah, jadi saya berharap kita tidak lagi punya doa yang untung-untungan atau doa yang asal-asalan. Tentu kita harus meningkat. Nah, kita mau bahas doa yang berintegritas. Saya ajak saudara baca di Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Saya bacakan untuk saudara. Ini ayat sudah terkenal sekali dan saudara pasti pernah membaca. Dikatakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini ayat emas terkenal. Saya masih sekolah minggu juga ingat ayat ini gitu ya. Jadi di sini ada dua unsur. Yang pertama, orang itu benar dulu. Ya, si orang yang menaikkan doa ini dia harus benar. Lalu kedua, yakin. Dua hal ini akan mendatangkan kuasa yang besar di dalam doa, ya. Kita tidak lagi bicara doa asal-asalan, doa kepepet, nggak lagi seperti itu. Karena hubungan saudara dengan Tuhan itu semakin hari semakin dalam, semakin lama, semakin kenal akan Tuhan, maka doa kita tidak bisa seperti doa asal-asalan yang tadi, ya. Tapi Alkitab sudah mengajar untuk kita bahwa kalau kita mau doa kita berkuasa, maka ada dua hal. Yang pertama adalah harus dinaikkan dari orang yang benar, dan kedua harus dengan yakin didoakan, ya. Nah, inilah sebenarnya definisi dari doa yang berintegritas. Artinya begini, doa tersebut dinaikkan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Jadi sudah pasti orang benar itu adalah orang yang berintegritas. Amin, saudara. Ya, jadi Alkitab sebenarnya sudah mengajarkan pada kita bahwa kalau kamu mau berdoa yang penuh kuasa, maka kamu harus jadi orang yang berintegritas. Kamu harus jadi orang benar. Intinya ada di sini, saudara. Nah, ini yang sekarang kita kejar untuk dimensi doa yang seperti ini, saudara. Ya, di situ dilanjutkan ya. Saya lanjutkan di Yakobus 5 tadi ayat 16. Ayat berikutnya berkata seperti ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara, jadi Alkitab mau menegaskan bahwa yang pertama, kalau kamu adalah orang benar, orang yang berintegritas, berikutnya kamu harus sungguh-sungguh. Jadi dua unsur ini harus terpenuhi, saudara. Kalau kita orang berintegritas tapi kita doa nggak sungguh-sungguh, ayat ini juga berkata doa kita tidak berkuasa, dengan kata lain. Setuju ya, saudara ya? Jadi karena dua unsur ini tercapai, maka doa kita akan sangat besar kuasanya. Jadi dia kasih contoh, Elia itu manusia biasa kok, sama seperti kamu, kira-kira gitu. Sama seperti kamu, dia manusia, sama seperti kita semua. Elia manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa, dan hujan tidak turun. Dia doa lagi, hujan turun. Kok bisa sampai seperti itu? Nah, Alkitab mengajar kita hal yang dahsyat, bahwa kalau kita menjaga hidup kita, menjaga integritas kita, menjadi orang-orang yang benar, kita tidak perlu lagi punya doa yang asal-asalan, doa-doa yang kepepet. Kita tidak perlu. Sekalipun dalam masa yang begitu terjepit, sekalipun dalam kejadian yang sangat urgent, kita sebagai orang benar, kita menguasai diri kita, kita berintegritas, dan kita berdoa saat itu dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab katakan hasilnya adalah doa kita akan sangat berkuasa. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu di sini yang punya karunia untuk dipanggil sebagai pendoa syafaat, kita semua harus mengejar posisi atau mengejar doa yang seperti ini, saudara. Ya, jadi doa kita akan menjadi doa yang sangat berkuasa, sangat besar kuasanya. Ya, jadi Elia itu adalah orang benar. Kita tahu Elia itu orang benar, seorang nabi besar. Dia orang benar, tapi juga manusia biasa gitu ya. Jadi secara manusia dia sama kita, tapi kita jangan lupa ayat sebelumnya tidak berkata bahwa Elia itu biasa saja, tidak. Elia itu orang benar, ya. Dikatakan orang benar, sungguh-sungguh, baru doanya berkuasa, ya. Jadi dengan kata lain, Elia adalah orang benar, tapi dia manusia biasa. Jadi Alkitab mau bilang bahwa kita ini manusia biasa, tapi kalau kita menjadi orang benar, lalu kita sungguh-sungguh berdoa, maka doa kita akan sangat besar kuasanya. Amin, saudara.
Ya, jadi orang benar. Lalu kedua, kita harus yakin dengan apa yang kita doakan. Jadi kita yakin, kita punya keyakinan, walaupun tadi kembali di dasar awalnya bahwa itu haknya Tuhan untuk menjawab doa kita. 100% hak Tuhan. Akan tetapi Alkitab tetap memberikan satu cara untuk kita bahwa walaupun ini adalah hak Tuhan penuh, akan tetapi ada caranya bagaimana untuk menggoncang Tuhan, bagaimana untuk menarik kuasa surga itu turun, yaitu kita harus dalam posisi benar dan kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita yakin dengan apa yang kita doakan, maka sesuatu pasti terjadi. Ya, saya percaya waktu kita dalam posisi benar, jawaban apapun yang Tuhan berikan, kita akan bersyukur, saudara. Ya, seperti Yesus. Kalau secara manusia saya pengennya ya udah cawan ini lalu aja gitu. Saya pengennya lalu aja. Tapi pada akhirnya dia mengerti bahwa ini bukan kehendakku. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Nah, kita kalau punya kedewasaan rohani, kita punya satu pemahaman yang benar tentang doa, maka kita akan sampai pada jawaban apapun dan kita akan tetap memuji Tuhan dan kita akan tetap bersyukur. Ya, mungkin secara manusia jawaban doa kita itu sepertinya kok tidak dijawab, ya kan? Misalnya sakit kan jawabannya sembuh. Tapi sometimes ada orang yang disuruh tunggu gitu ya. Tapi ada orang yang kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, ya. Bahkan ada yang bilang, kalau orang belum Kristen, dia coba-coba berdoa, kok Tuhan langsung jawab, langsung sembuh gitu ya. Sedangkan kita yang Kristen udah lama, udah tahu firman dan sebagainya, tapi doa kita nggak dijawab. Doain orang sakit sembuh, kita doa untuk sendiri tapi nggak sembuh-sembuh begitu ya. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita punya pemahaman yang benar bahwa itu hak Tuhan sepenuhnya, tugas saya adalah menjadi orang yang berintegritas dan saya berdoa dengan yakin, maka jawaban apapun itu adalah terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mengejar satu sikap doa yang seperti ini dengan pengertian yang benar. Doa apapun yang kita jalankan, mau doa peperangan, doa buat orang sakit, apapun yang kita doakan, kalau kita dalam posisi benar dan kita yakin dengan apa yang kita doakan, percayalah Tuhan pasti menjawab dan kita tahu itu jawaban Tuhan. Apakah ya, tidak, atau tunggu, kita punya kedewasaan rohani untuk mencerna itu semua. Karena terkadang yang Tuhan jawab itu bertolak belakang dengan kemauan kita kadang-kadang, tapi ternyata ada sesuatu yang baik di belakangnya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan karena kita ini manusia sangat terbatas, saudara. Jadi kalau Tuhan jawab orang benar yang doanya sudah yakin itu, dan doa itu berkuasa untuk menarik kuasa Allah turun, maka kita akan bersyukur dengan apapun yang terjadi. Begitu. Kita nggak lagi punya pemikiran bahwa aduh saya nih nggak dijawab doanya, aduh saya kenapa ya kok nggak seperti yang kemauan saya jawabnya. Ya, kita kembali lagi sama Yesus. Yesus aja kemauannya istilahnya kemauannya dia nggak utamakan, tapi dia tetap menyelesaikan amanat tugas buat dia, yaitu dia harus menebus umat manusia melalui salib, dan itu harus dilakukan sama dia. Istilahnya aduh kalau secara manusia kalau boleh jangan, akan tetapi dia tahu bahwa itu mendatangkan kemuliaan yang lebih besar walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita harus belajar sungguh-sungguh mengenai ini, saudara, supaya kita tidak terjebak di dalam tipuan iblis, karena kita akan dikecewakan melalui jawaban doa yang tidak sesuai dengan kita. Ya, iblis itu dia akan menipu karena apa yang terlihat di mata itu sebenarnya bukan merupakan apa yang menjadi apa yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, kita banyak mendengar ada cerita-cerita yang sepertinya doa ini nggak dijawab, ternyata pas di belakang, kenapa dia disuruh tunggu? Kenapa jawabannya tidak? Ternyata ada sesuatu yang lebih bagus di belakang. Nah, itulah Tuhan kita, saudara. Jadi mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita tetap mengejar menjadi orang benar dan yakin dengan apa yang kita doakan. Dan kita tidak punya doa-doa lagi yang sembarangan, doa-doa yang kepepet, tapi kita punya doa yang berkuasa. Amin, saudara. Semoga ini bisa menjadi perenungan buat saudara dan memberkati Bapak Ibu saudara, dan kita belajar untuk menjadi pendoa-pendoa yang lebih baik lagi di dalam Tuhan, yang punya doa yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang indah. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin Tuhan memiliki satu dimensi doa yang tidak seperti anak kecil, doa yang asal-asalan ya Tuhan, doa yang kepepet. Tapi bawalah Tuhan setiap kami untuk memiliki doa yang berkuasa, yaitu doa yang berintegritas, doa-doa yang dinaikkan dari orang-orang benar, orang-orang yang berintegritas. Lalu mereka yakin dengan kuasa Allah, maka doa itu akan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus, mari bawa kami semua ya Tuhan untuk terus belajar memiliki doa-doa yang berkuasa, belajar menjadi orang benar, belajar menjadi orang yang yakin dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Mari saudara, kita akhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita. Biar berkat yang daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menjadi orang benar, menjadi orang berintegritas yang memiliki doa yang yakin dan doa yang besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami meteraikan firman ini di dalam nama Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.